Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Murtada Ramadan atau biasa dipanggil Ado. Sekarang saya lagi studi di ilmu komputer angkatan 51 atau 2014 dan sekarang saya sedang di tingkat 4. Untuk saat ini saya lagi sibuk skripsian, menyelesaikan penelitian tugas akhir saya. Kemudian saya juga lagi aktif di delegasi German Foundation karena kita mau ikut kompetisi di Asia Pacific Modeling United Nation di Sydney, Australia. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi head delegate di delegasi tersebut. Kemudian saya juga mungkin ada selingan untuk mempersiapkan karir saya selanjutnya, entah saya kerja atau mungkin cari kesempatan-kesempatan lain untuk lanjut studi seperti itu. Untuk pertama kali keluar negeri, experience saya itu waktu itu ikut Munster University International Model United Nations tahun 2015. Itu waktu tingkat 1. Dan saya alhamdulillah terpilih sebagai delegasi IDC untuk lomba tersebut dan juga delegasi PB untuk lomba tersebut. Dan itu benar-benar menjadi momen saya pertama keluar negeri karena saya sebelumnya benar-benar belum pernah, bahkan waktu itu harus buat paspor, buat ya riset segala macam dan mempelajari gimana kondisi di luar negeri. Waktu itu saya pertama kali itu saya transit di Malaysia, kemudian ke Belanda dan ke Jerman gitu. Untuk yang paling berkesan dari setiap momen saya keluar negeri itu adalah ketika saya bertemu culture sama sosial atmosfer yang baru di sana. Entah itu dari orangnya atau entah itu dari kondisi gimana interaksi antar individu di sana, dan juga bagaimana mereka melihat suatu momen atau suatu permasalahan dari perspektif orang-orang di luar negeri tersebut. Dan di situ saya belajar gimana beradaptasi, gimana caranya kita menyesuaikan juga dengan perspektif mereka, kita berinteraksi juga kan, misalnya kita ngomong kayak gimana, kemudian kita berdiskusi juga, karena waktu itu di momen pertama saya juga kan saya ikut Model United Nations yang notabene-nya pasti kita bakal bersosial, ngomong, diskusi, debat, negosiasi, dan lain sebagainya. Nah itu saya belajar banyak dari sana, seperti itu. Oh iya, kemudian di momen pertama kali keluar negeri kan saya harus transit di Belanda dulu sebelum ke Jerman. Nah ketika saya nyampe Belanda tuh tiba-tiba Belanda itu mati lampu, kayak mati listrik dan waktu sore seharusnya saya berangkat itu nggak ada kereta yang bisa jalan ke Jerman. Nah dari situ saya kan bingung banget kan, waktu itu cuma saya berdua sama kakak kelas dan itu pertama kali keluar negeri, bingung nih gimana nih kok nggak ada kereta dan gimana jalannya ke Jerman, masa kita harus beli tiket lagi kan. Dan ketika itu tiba-tiba ada tuh kereta yang benar-benar bisa jalan, satu doang. Kita naiklah, saya bilang ke kakak kelas saya, kakak itu ada kereta, yaudah kita naik aja yuk. Nah itu ke Jerman, dan itu saya dengan polos saya udah sama kakak saya, ya udah ikut aja. Dan ternyata itu cuman ke stasiun sebelah, dan ya itu saya jadi nunggu di luar, dan itu waktu itu suhunya cuman lagi 5 derajat atau 4 derajat tuh, itu dingin banget. Dan tiba-tiba ada orang Belanda sana yang ngajak ngobrol, terus kita ngobrol lah. Dan tiba-tiba dia ngajak ke rumah sepupunya dan dengan polosnya kita, yaudah kita ikut aja deh. Dan karena kita ngeliatnya dia baik kan, yaudah kita ikut aja. Dan lucunya lagi, tiba-tiba dia punya teman orang Indonesia juga di dekat rumahnya, katanya cuma 3 blok dari rumahnya, kayak gitu. Ketika dia telepon, lucunya lagi, si ibu ini yang ditelepon teman dari Belanda ini, ternyata ibunya itu alumni IPB, dan itu relatable banget sih, itu apa ya, coincidence banget. Dan tiba-tiba si ibu ini nawarin buat stay dulu 1 malam di Den Haag. Ya udah, karena kita emang butuh tempat stay dulu buat besok ke Jerman, jadi kita stay dulu. Dan itu emang jadi momen yang apa ya, antara itu menyedihkan dan itu memorable banget kayak gitu. Nah emang untuk luar negeri sendiri itu emang sulit ya.
terutama ketika kita mau nyari dana nih, kan kita perlu dana kan untuk beli tiket pesawat, sewa akomodasi, transportasi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mungkin kalau di IPB nggak bakal sih dikasih secara keseluruhan untuk kita ke luar negeri, karena mungkin IPB bakal ngasih mungkin parsial aja, mungkin entah berapa juta gitu. Tetapi teman-teman mungkin ada beberapa alternatif yang bisa diusahakan. Yang pertama mungkin teman-teman bisa cari sponsorship. Nah, sponsorship ini mungkin banyak juga mungkin ke bank atau ke perusahaan-perusahaan. Dan ini mungkin teman-teman harus buat strategi yang bagus. Teman-teman harus cari alternatif sebanyak mungkin yang sekiranya berpotensi untuk ngasih funding sponsor ke keberangkatan teman-teman kayak gitu. Nah, yang utamanya ini strateginya karena nggak semua perusahaan kan kayak punya interest ke kompetisi atau ke acaranya. Nah, itu makanya teman-teman harus pintar-pintar milih opsi yang bagus buat sponsorship. Yang kedua, nah biasanya juga acaranya itu terkadang punya skenario scholarship atau ada yang fully funded event. Nah, teman-teman harus cari tahu tuh gimana caranya dapat fully fundednya, entah nanti harus buat motivation letter atau nyiapin TOEFL atau nyiapin CV dan lain sebagainya. Nah, dari sana mungkin ya misalkan udah dapat kan enak kan, udah fully funded, mungkin dikasih transportasi, dikasih akomodasi juga, biasanya kadang dikasih daily allowance juga, dikasih buat makan juga kayak gitu. Nah, tapi mungkin ini bakal kompetitif banget dan teman-teman harus mungkin konsultasi sama dosen juga masalah konten buat seleksinya, entah itu CV atau motivation letternya, biar bahan buat pendaftaran itu juga bagus kayak gitu. Saya merasakan pengalaman luar negeri saya selama 4 tahun, mungkin saya cukup sering juga ke luar negeri. Ini bermanfaat banget untuk diri saya sendiri, dan saya juga bisa banyak sharing juga ke teman-teman. Dan saya yakin bahwa teman-teman mungkin yang masih tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 atau bahkan masih tingkat 4 sekarang ini wajib banget untuk ke luar negeri minimal sekali. Entah itu ikut exchange, international student exchange, atau conference, atau competition, atau acara-acara lain lah yang sekiranya bermanfaat. Karena itu bakal banyak membuka kesempatan, kita bakal ketemu banyak teman-teman lain dari Malaysia, Singapura, China, dari Europe bahkan dari US. Dan di situ kita bakal bisa ekspansi networking kita bakal bisa juga memperluas perspektif kita akan mungkin suatu isu atau suatu permasalahan, dan juga ultimately ini bakal meningkatkan confidence teman-teman. Karena kita mungkin sekarang masih fokus di Indonesia aja. Nah, kita sekarang persaingannya global kan. Kita juga bahkan sudah menjadi global citizen. Nah, gimana caranya kita harus membangun confidence kita untuk bersaing di dunia global? Nah, salah satunya adalah ikut acara-acara di luar negeri seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih teman-teman yang udah nonton. Semoga cerita saya ini bermanfaat, sharing saya ini bermanfaat. Dan mungkin apabila teman-teman punya pertanyaan berikutnya, mungkin teman-teman bisa kontak saya nanti ada di deskripsi video di bawah ini. Oke? Stay cheerful and keep doing your best.